Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul You're Not Normal Either. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, just langsung saja kita melebur ke alurnya. Tokoh utama dalam film ini adalah Akimoto, seorang siswa SMA yang cantik, tapi ia kurang suka bergaul dengan teman-temannya. Menurutnya, mereka hanya menggibah dan mengomentari hidup orang lain. Suatu hari, mereka tampak membicarakan teman mereka, Yanagi, yang baru saja jadian sama pacarnya. Saat teman-temannya membicarakan orang lain, Akimoto tidak ikut nimbrung, karena menurutnya itu hal yang tidak berguna. 2組の君島と付き合ってんだって。え、マジで？だってなんで？ブスだよね。ね、そこにいるよブスが。今日予備校行く？だるくない？サボろよ。Suatu hari, ia sedang les bersama guru lesnya yang bernama Yasuomi. Ia adalah seorang guru les yang sangat jenius dan tampan. Tetapi menurut Akimoto, ia sangat kaku dan tidak seperti orang normal. Mungkin karena dia terlalu banyak belajar matematika atau membaca buku, sehingga ia jarang berinteraksi dengan orang. Yasuomi ini seperti Legend of Jomblo karena dia tidak bisa mendekati hati wanita dan mengambil hatinya. Jadi untuk masalah itu dia tidak terlalu berpengalaman. Kemudian Yasuomi bertanya bagaimana menjalani hidup seperti orang normal. Kemudian Akimoto menunjukkan foto seorang pengusaha sukses yang tampan yang bernama Miyamoto. Setelah mengajar les, ada seorang wanita yang mengajak Yasuomi berkencan. Ia sangat bingung bagaimana kencan itu. Lalu ia bertanya pada Akimoto apa yang harus ia lakukan. Ia juga meminta Akimoto untuk memberinya saran tempat yang bagus untuk makan malam. ご飯食べ行きません？Akimoto.はい。これからあの子とご飯食べに行くんだけど、それで店は？なんか食べたいものある？ Scene beralih pada Miyamoto yang sedang mempresentasikan gagasannya. Ia tampak pandai dan mapan. Pantas saja Akimoto mengidolakannya. Setelah acara itu, Akimoto menemui Miyamoto yang sedang merokok dan mengajaknya berbicara. Akimoto memberi saran padanya untuk jangan merokok, tapi Miyamoto tetap cuek saja. Tiba-tiba ada istrinya datang dan mengatakan hal yang sama dengan Akimoto. Ternyata Miyamoto mengatakan bahwa rokok itu milik Akimoto dan ia berusaha mencoba menasihatinya untuk berhenti merokok. Ternyata Miyamoto suka berbohong dan memutarbalikkan fakta. この子が知ってたんだよ。君まだ未成年だろ。違いますよ。お客さんがお待ちかねだよ。 Keesokan harinya saat les, Akimoto sangat tidak mood. Ia masih ingat kejadian Miyamoto kemarin. Yasuomi kemudian menceritakan kencannya semalam. Ia mengatakan bahwa perempuan itu mencintainya, tapi dia tidak mengerti maksudnya. Lalu Yasuomi mengatakan agar perempuan itu mengungkapkannya secara kuantitatif. Tentu saja aneh, masa cinta harus diungkapkan dengan angka? Lalu perempuan itu menjauhinya. Mendengar cerita Yasuomi, Akimoto menambah kesal tidak bisa bersikap normal. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan mendapatkan pasangan. Setelah les, Yasuomi bertanya, mengapa Akimoto mengatakan kalau ia tidak normal dan tidak bisa punya pasangan. Lalu, ia meminta Akimoto untuk mengajarinya, karena ia juga ingin menikah dan hidup secara normal. Pada malam harinya, Akimoto mengajak guru lesnya yang aneh itu. Ia akan mengajarkannya cara PDKT ke cewek. Lalu mereka memesan makanan yang banyak dan mengajak dua orang perempuan untuk bergabung. Akimoto mencoba memperkenalkannya dan menceritakan kepintarannya. Tetapi Yasuomi hanya diam dan tidak bisa mencari topik pembicaraan. Akhirnya rencana pertama gagal. 妹が注文しすぎて食べきれないので一緒にどうですか？どうする？この店そんなに量が多いと思わなかったね。 Setelah dari restoran, Akimoto meminta Yasuomi untuk menemaninya ke sebuah hotel karena suasana hatinya sedang kacau. Di sana, ia melihat Miyamoto dan calon istrinya yang bernama Minako.
Dari raut wajahnya, terlihat kalau calon istrinya tidak menyukai Miyamoto. Akimoto menyuruhnya untuk mendekatinya sebagai latihan. Namun sebelum melakukannya, Akimoto mendandani guru lesnya yang norak itu dengan outfit yang keren. Karena wanita seperti Minako hanya akan tertarik dengan pria yang mapan dan kaya. Lalu Yasomi juga harus mengatakan bahwa ia investor besar dan ia mengingatkannya untuk tidak membicarakan hal-hal aneh seperti matematika kuantitatif dan semacamnya. Setelah membeli baju, mereka pergi ke toko keramik. Mereka kemudian menyusun rencana selanjutnya untuk mendekati Minako. Mereka pun mempelajari kepribadian Minako. Ayahnya merupakan pengusaha besar. Tentunya akan mudah mencari informasi tentangnya. この日も一緒でしょ？いや、それはわかるけど、この戸川美奈子って人を相手に練習。そうだよ。いやだからまずはこのお姉様と仲良くなって。 Usut punya usut, Minako ini dijodohkan dengan Miyamoto oleh ayahnya. Perjodohan ini juga disebabkan adanya hubungan bisnis antara keduanya. Ketika sedang serius membuat rencana, Yasomi malah berdebat dengan teori-teorinya tentang matematika. Akimoto sangat kesal ketika mereka berjalan. Yasomi terus bertanya apa rencana selanjutnya dan tidak bisakah dia berpikir sendiri rencana-rencana sebelumnya. Akimoto sangat emosi dan tidak mau mengajarinya lagi. Tetapi Yasomi tetap memohon kepadanya. Ia sangat membutuhkannya untuk menjadi manusia normal. Yasomi menatap mata Akimoto dan memohon kepadanya dengan tulus. Entah mengapa, Akimoto merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sepertinya mulai ada rasa dengan guru lesnya itu. Lalu ia setuju untuk membantunya lagi. Yasomi sangat senang karena selama ini tidak ada orang yang menunjukkan cara menjadi normal. Mereka hanya berkomentar saja. Sebenarnya dia juga ingin memiliki pergaulan agar hidupnya berwarna dan tidak merasa sendiri. Akimoto juga mengatakan bahwa sebenarnya ia juga kurang suka dengan orang normal, seperti teman-temannya yang selalu menggosipkan orang lain. このまま一生一人なのかなって思った時に怖くなってきて。大丈夫だよ。先生結構面白いよ。私の友達なんかさ、普通の人たちだと思うけど。 Keesokan harinya, Akimoto sedang duduk bersama teman-temannya. Mereka membicarakan Yanagi yang baru saja jadian. Ia langsung menghampiri mereka berdua dan menanyakan bagaimana mereka bisa jadian. Yanagi dan pacarnya ini sangat kebingungan dengan pertanyaan Akimoto. Lalu mereka menjawab bahwa mereka sering bertemu dan merasa cocok satu sama lain. Ketika ngobrol, mereka sangat nyambung dan itu membuatnya merasa nyaman. Mendengar penjelasan temannya, Akimoto jadi bingung dengan perasaannya sendiri. Apakah dia jatuh cinta dengan Yasuomi? 本当に教えてもらえません？理由とかいる？いつもカウンターの中からこの人がお父さん迎えに来るの見てたんだけどさ。 Sepulang sekolah, Akimoto menghampiri Yasuomi. Ia ingin memastikannya apakah dia merasa nyaman saat bersamanya. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama karaoke dan mengobrol tentang rencana mereka untuk mendekati Minako. Singkat cerita, Yasomi yang berpura-pura menjadi rekan kerja ayah Miyako mendapatkan kesempatan untuk mengobrol berdua dengannya. Ternyata Yasomi ini orangnya sangat baik. Awalnya dia merasa aneh dengan sikapnya yang tidak tahu dengan hal-hal kecil. Dia seperti manusia baru, tidak pernah tahu dunia luar, tapi ia tetap tersenyum manis dan memaklumi melihat Minako dan tidak terganggu dengan sifat anehnya itu. Yasuomi lalu menceritakan tentang masalahnya yang tidak bisa hidup seperti manusia normal. Bahkan ia harus belajar hal-hal yang sudah pasti orang normal akan tahu, seperti nama-nama makanan dan sajian yang tidak pernah ia lihat. Minako malah menanggapinya itu sesuatu yang lucu. Lalu Minako mengatakan bahwa hidupnya juga tak mudah. Ia memiliki ayah yang sangat kaku dan memaksanya untuk selalu menuruti kata-katanya. 本当は数学者になりたかったんですけど、大学には僕よりもできるやつが大勢いたんで、それで諦めてしまったんです。そうなんですか？ええ、父が厳しかったので。
今でもよく思います。 Setelah puas mengobrol, Minako berpamitan untuk pulang. Kemudian Yasuomi menemui Akimoto yang terlihat tidak senang. Lalu Yasuomi bertanya perasaan apa yang sedang dirasakan oleh orang normal seperti Akimoto. Ia tampak tidak senang dengan keberhasilannya mendekati Minako. Meskipun merasa cemburu, tetapi Akimoto tetap melancarkan hubungan Yasuomi dengan gadis kaya itu. Keesokan harinya, Akimoto mengajaknya ke tempat yang sering dikunjunginya, agar pertemuan mereka terkesan alami. Ia juga menyuruh suami untuk tidak menyapa terlebih dahulu, agar terkesan cool. Sesampainya di toko buku kesayangan Minako, mereka mulai menjalankan rencananya. Yasuomi melihat Minako yang baru memasuki toko, tetapi ia hanya diam dan tidak menyapa Minako. Rencana mereka berjalan lancar. Minako menyapa Yasuomi dan mereka pun mengobrol. Akimoto hanya bisa melihat hubungan mereka yang semakin dekat. Ternyata hal ini membuat dirinya sangat cemburu. 構成か何かつけてますか？そうですか。僕も全部読んでます。ミステリーと文学の間で読みやすくて。そうですよね。あ、今から時間ありますか？ Setelah pulang dari toko buku, Akimoto pergi ke bar tanpa ditemani oleh Yasuomi. Ia sangat frustasi dan tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Ia mencoba menceritakan apa yang dialaminya kepada orang-orang di bar. Mereka tidak ada yang mengerti dengan perasaan Akimoto, dan mereka menyarankan untuk mencari pacar baru jika laki-laki yang ia sukai sudah mencintai orang lain. Namun mereka tidak paham. Awalnya dia sendiri yang mengajari Yasuomi untuk dekat dengan perempuan lain. Ia akhirnya marah-marah dan pulang. Saat Akimoto duduk sendiri, tiba-tiba Miyamoto datang dan membuatnya sangat terkejut. Kemudian ia mengajaknya ke hotel karena dia sangat mengidolakan Miyamoto. Ia pun akhirnya menuruti dan ternyata ia mengajaknya bercinta. Namun Akimoto menolaknya dan mengatakan dirinya masih sekolah. Mendengar pengakuan tersebut, Miyamoto mengurungkan niatnya. Ia tidak mau melanggar hukum, apalagi ditambah dengan berhubungan dengan anak di bawah umur. Miyamotoさんの年になってもまだそんなにしたいんですか？子供の考えを抑えつけないで。今なんて言った？宮本さんみたいな。その後。 Karena merasa takut, Akimoto mengirim pesan kepada Yasuomi untuk menjemputnya dan ia akan segera keluar dari hotel. Sementara itu, Yasuomi juga sedang kencan dengan Minako. Ia sedang menikmati kebersamaannya. Minako sangat nyaman dengannya. Setelah makan malam, mereka pun akhirnya pulang. Akimoto secara tidak sengaja melihat mereka sedang jalan berdua. Dia sangat cemburu. Langsung saja dia menggandeng Miyamoto untuk membuat Minako cemburu. Melihat calon suaminya menggandeng wanita lain, Minako langsung emosi dan menggandeng Yasuomi masuk ke hotel. Miyamoto mencoba menjelaskan kepada Minako, tetapi tidak peduli, bahkan sampai menendangnya. Yasuomi mencoba menenangkan Minako. Melihat Yasuomi yang begitu baik dan jujur, ia merasa sangat nyaman. Minako tidak suka pria pembohong seperti Miyamoto. Minako juga mengatakan bahwa ia menyukai seseorang. Ia akan memutuskan pertunangannya karena itu semua berjalan karena paksaan, bukan karena cinta. Yasuomi juga mengatakan kebenaran bahwa dia telah berbohong. Dia bukan seorang investor kaya, tetapi hanya guru les biasa. 僕も嘘ついてました。すいませんでした。僕は投資会社の人間ではなくて。 Mendengar pengakuan tersebut, ternyata tidak mempengaruhi keputusan Minako. Lalu ia berjanji akan bertemu dengan Yasuomi besok. Keesokan harinya, Yasuomi mengajar les seperti biasanya. Ia lalu menanyai Akimoto apa yang dia lakukan di hotel cinta. Lalu ia merasa akhir-akhir ini sikap Akimoto juga aneh. Apakah itu normal? Akimoto masih belum bisa mengatakan perasaannya pada Yasuomi.
Lalu ia mengatakan bahwa ia marah karena Yasuomi sudah lupa padanya saat sudah berhasil. Tentu saja Yasuomi menyangkalnya. Lalu Minako mengatakan bahwa mereka berdua tidak akan bisa dipisahkan. Jadi kubur saja keinginan untuk bersama dengan Minako. 普通は別れないね。でも彼は君と肉体関係を結んだ。その言い方やめてもらえない。それを美奈子さんも知ってる。 Sepulang les, Akimoto menghadiri seminar Miyamoto. Saat sesi pertanyaan, Akimoto ingin bertanya, tetapi Miyamoto tidak memberikan kesempatan kepadanya karena khawatir dia akan membuat masalah. Lalu Akimoto merebut mikrofonnya. Setelah ia mendengar jawaban Miyamoto atas pertanyaannya, ia baru sadar bahwa Miyamoto seorang pengusaha yang mapan dan sudah mempunyai calon istri yang cantik dan kaya. Sedangkan ia hanya murid SMA ingusan. Sementara itu, Yasuomi yang mencoba menemui Minako juga pergi menemuinya di seminar. Saat mereka duduk berdua, Yasuomi bertanya mengapa Minako tak kunjung menemuinya, padahal mereka berdua sudah janjian. Minako hanya bisa meminta maaf. Ternyata hubungan Minako dan calon suaminya sudah membaik. Calon suaminya mengatakan bahwa perempuan itu adalah anak SMA yang mengidolakannya dan mengancam akan bunuh diri jika tidak pergi dengan Minako. Percaya saja dengan ucapan calon suaminya, tapi Yasuomi tahu bahwa itu adalah kebohongan. Ia mencoba menjelaskan pada Minako bahwa perempuan itu adalah muridnya dan kebenarannya tidak seperti itu. Tetapi kemudian ia berpikir tidak mau merusak hubungan mereka apapun yang terjadi. Lalu ia mengatakan selamat tinggal pada Minako. 嘘ついてる時も分かります。今のままでいいんですね。美奈子さんがそれでいいならいいんです。ごめんなさい。謝らないでください。 Akimoto dan Yasuomi sama-sama patah hati. Mereka berjalan ke hutan untuk mencari ketenangan, seperti harmoni yang pernah diceritakan Yasuomi pada Minako. Ia berterima kasih pada Akimoto karena meskipun kali ini gagal, tapi banyak belajar menjadi orang normal. Akimoto kemudian berani mengatakan perasaannya bahwa ia kini lebih menyukai guru lesnya itu daripada Miyamoto. Ternyata Yasuomi juga nyaman dengannya. Lalu mereka setuju untuk membiarkan perasaan dan kenyamanan mereka berjalan dengan alami dan normal. Dan film pun tamat.